Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai seorang manusia yang tidak pernah terhindar dari yang namanya kesalahan, tidak pernah terlepas dari kesalahan ataupun maksiat, maka kita butuh kepada yang namanya nasihat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di antara hak seorang mukmin, idza stansahaka anta nasahah, apabila ia meminta nasihat kepadamu, apabila dia butuh nasihat, maka nasihatilah dia. Maka saya teringat dengan perkataan para ulama yang juga ini sekaligus menjadi nasihat bagi kita semua. Maka apa kata para ulama? Inna ba'da talabatil ilmi yang fusibu bi azmatil adab. Sesungguhnya sebagian dari penuntut ilmu di zaman ini, mereka ditimpa oleh apa yang dikenal dengan azmatul adab, yaitu krisis akhlak, krisis adab, di mana sebagian penuntut ilmu masih banyak akhlaknya yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan, apa yang dianjurkan oleh Islam. Berbohong, berdusta, suka mencela orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, iri hati, sombong, dan masih banyak lagi akhlak-akhlak yang buruk. La ilaha illallah. Dan ini musibah yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwasanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapa butuhnya kita sebagai penuntut ilmu kecil seperti ini untuk kita memiliki daripada akhlak yang mulia, memiliki adab yang fadilah, yang karimah, yang dianjurkan oleh Islam. Dan penting juga untuk kita selalu menghindarkan diri daripada akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Sebagaimana perkataan Al-Imam Az-Zurnuji rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Ta'lim Muta'allim, beliau pernah berkata bahwasanya apa? Yang bagi li talibil ilmi ay yataharraz anil akhlaqir razilah li'annaha kilabun ma'nawiyah wa kama anna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi kal fakadzalika al-ilm la yadkhulu qalban fihi ma'siyatun wa su'i'an. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk mereka menghindarkan diri daripada akhlak-akhlak yang buruk, daripada akhlak yang tercela. Kenapa? Karena akhlak yang buruk, akhlak yang tercela itu, menurut beliau Al-Imam Az-Zurnuji rahimahullah, ialah ibarat anjing secara maknawi. Waliyadzubillah. Maksud beliau apa? Bahwasanya sebagaimana di dalam hadis yang malaikat itu tidak sudi masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjingnya, maka begitu pula ilmu tidak bakal masuk ke dalam hati seorang hamba, seorang penuntut ilmu yang penuh dengan maksiat, kemudian juga jelek akhlaknya. Terakhir beliau mengatakan yang hatinya penuh dengan maksiat dan jelek, buruk akhlaknya, nggak akan bisa masuk, nggak nyambung akhlak yang mulia dengan ilmu, nggak akan pernah klub antara ilmu yang manfaat, dengan akhlak yang buruk. Oleh sebab itu, subhanallah, kalau kita melihat dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah yang menyanjung tentang akhlak yang mulia, kita akan dapatkan begitu banyak hadis. Begitu juga keutamaan orang-orang yang berakhlak mulia itu sangat banyak sekali bertebaran di kitab-kitab hadis, dari sabda-sabda Nabi tercinta alaihi salatu wassalam tentunya, Misal seperti hadis yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak yang mulia memang merupakan tolak ukur utama dalam menilai tingkat keimanan seseorang. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga, beliau mengatakan taqullah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Nabi SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan sebab akhlaknya yang baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi seseorang kurang dalam amal ibadahnya seperti puasa dan salat malam, akan tetapi dengan akhlaknya yang mulia ia bisa menyamai, ia bisa mengimbangi orang yang senantiasa puasa sunnah dan salat malam. Maka bagaimana jika kita gabungkan, maka bagaimana jika
seseorang itu rajin beribadah sekaligus dibarengi dengan akhlak yang mulia, ya, maka betapa beruntungnya ya orang yang berakhlak mulia. Di hadis lain juga ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min athqali mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanah." Ya, tidak ada yang lebih berat dari timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat kelak melainkan akhlaknya yang mulia. Ya. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya ya seorang mukmin yang selalu berusaha untuk melakukan amalan terbaik dengan timbangan yang terberat di hari kiamat kelak. Ya. Karena memang kita sadar bahwasanya umur dan kemampuan kita untuk melakukan amal ibadah itu terbatas. Oleh karenanya Nabi mengarahkan kita untuk ya selalu berakhlak mulia, karena akhlak mulia juga termasuk dalam amal ibadah yang bahkan sangat berat timbangannya pada hari kiamat kelak. Ya. Dan itu mungkin tadi sedikit dari banyaknya hadis-hadis yang menganjurkan tentang akhlak mulia, ya, dan keutamaannya. Ya, dari sabda-sabda Nabi tercinta alaihi salatu wassalam tentunya, yang juga Nabi alaihi salatu wassalam seharusnya menjadi apa? Ya, menjadi qudwah kita, menjadi uswah kita dalam husnul khuluq, dalam masalah akhlak yang mulia. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 51, ya. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah, yaitu apa? Suri tauladan yang baik. Ya, yang berarti harus kita contoh beliau dalam berakhlak. Ya, harus kita tiru beliau dalam beradab, ya, dalam berperilaku. Yang beliau juga alaihi salatu wasalam telah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlak. Ya, kata beliau, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Dan juga jika kita melihat dari surah lain, ya, di dalam Al-Quran, bahwasanya beliau dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Qalam ayat 4, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, Allah katakan tentang akhlak Nabi kita, ya, la'ala, dan kata 'ala itu lil isti'la, yang menunjukkan ketinggian, yang berarti tidak ada di muka bumi ini, tidak ada, ya, di bawah langit ini tidak ada seseorang yang lebih mulia, lebih baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika kita berbicara tentang apa yang dapat kita raih dengan akhlak yang mulia, apa yang bisa kita dapatkan dengan akhlak yang mulia, maka sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, ya, tidak ada buah yang paling manis, tidak ada buah hasil yang paling manis apabila seseorang itu, ya, memiliki akhlak yang mulia, ya, atau berhias dengan akhlak yang mulia, kecuali satu, yaitu di dalam hadis Jabir bin Abdullah, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah hasinukum khuluqa. Ya, sesungguhnya, ya, orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wahai umatku, dan orang yang paling dekat majelisnya atau duduknya nanti di hari kiamat, ya, adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya. Dan menakjubkan saya sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah menjamin dengan jaminan yang luar biasa. Ya. Dan ini juga merupakan kebahagiaan, ya, atau kabar gembira bagi kita semua, terutama yang berusaha untuk selalu berakhlak mulia, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana zaimun, ya, saya menjamin, kata beliau, dengan apa? Ya, bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Ya, saya jamin dengan sebuah rumah di surga yang tempatnya tinggi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat siapa? Buat mereka yang memperbaiki akhlak dan adabnya. Ya. Maka betapa pentingnya kita memiliki akhlak yang mulia, ya, berhias dengan akhlak yang mulia, ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dari itu penting kita untuk belajar ilmu tentang akhlak mulia, ya. Kemudian kita berusaha untuk, ya, praktekkan dia dalam keseharian kita, ya. Lalu selanjutnya yang menjadi pertanyaan ialah
Maka dari mana kita bisa memiliki akhlak yang mulia? Dari mana kita belajar tentang akhlak yang mulia? Maka pelajarilah kitabullah Al-Quran Al-Karim, ya. Di dalam Al-Quran, ya teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah Taala, ya, di dalam Quran banyak ayat yang memerintahkan kita agar menghias diri dengan akhlak yang terpuji, ya. Misal firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83, ya. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kita lihat ayat ini berisi perintah supaya, ya, menyembah hanya kepada Allah. Dan setelah perintah yang agung tersebut, Allah mengiringinya dengan seruan agar kita, ya, seorang hamba selalu berbuat kebajikan dan berakhlak mulia kepada seluruh manusia, ya, kepada orang tua, kepada karib kerabat kita, kepada anak-anak yatim dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, ya. Nah, tatkala menafsirkan firman Allah bertutur katalah yang baik kepada manusia, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yaitu terhadap setiap manusia, yang berarti ini memerintahkan kita agar memperlakukan umat manusia dengan baik, ya, yang mukmin maupun yang musyrik, ya. Maka demikianlah Allah memerintahkan para hambanya agar bersikap santun untuk berlaku baik kepada setiap orang, ya, baik itu kawan ataupun lawan, baik itu mukmin ataupun kafir, ya. Allah mendorong setiap hambanya agar tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama, karena tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan, ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surah Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainah adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, ya. Maka jika kita melihat dari tafsiran para ulama kita, ya, dari kitab-kitab tafsir mereka, di situ kebanyakan menjelaskan bahwasanya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang berbuat baik, yakni perbuatan yang lebih baik, ya. Seperti misalkan marah, maka kita balas dengan sabar, ya. Perbuatan kasar, maka kita balas dengan santunan, ya. Perbuatan jahat, maka kita balas dengan lapang dada atau pemaaf, ya. Dan itu tadi, ya, beberapa contoh akhlak mulia dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi, ya, akhlak mulia yang lain jika kita mengkaji Al-Quran. Dan semua akhlak yang mulia atau akhlak yang baik di dalam Al-Quran itu, maka seperti itulah pola hidup Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Sa'ad bin Hisham ketika bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana khuluqun Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menyingkatnya, ya, memperingkasnya, ya, daripada akhlak Nabi dengan mengatakan, ya, setelah beliau bertanya kepada Sa'ad bin Hisham, awalas taqra'ul Quran, wahai Sa'ad, kamu tidak baca Quran apa? Qala bala, ya, saya baca Quran wahai ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kata ibunda, kana khuluquhul Quran, biar kamu tahu Sa'ad, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Beliau mengaplikasikan dan menerjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupan beliau sehari-hari. Oleh karena itu, para ulama berkata, ya, Quran berjalan itu ialah yang berani, yang mampu, ya, menerjemahkan dan mengaplikasikan isi dan kandungan Al-Quran kepada kehidupan dia sehari-hari, ya. Rabbatani lil Quran wal Quran yal'an. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi apa? Al-Quran itu sendiri yang melaknat dia, ya. Maka mari kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan sumber akhlak yang mulia itu adalah Al-Quran, ya. Sebagaimana perkataan para ulama, Al-Quranu masdarul ilmi wal adab. Quran itu sumbernya ilmu dan sumbernya adab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.